我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini, dan buat kalian yang baru banget datang jangan lupa subrek dan nyalain lontongnya. Wila, tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang terkejut setelah mendengar bahwa Pulau Naga Kuno benar-benar tidak lengkap. Zuli pun segera menjelaskan bahwa suku Naga Void kuno dibagi menjadi 4 kelompok tidak lama setelah ayah Xian menghilang. Pulau Naga Void kuno juga telah dibagi menjadi 4 dan masing-masing di antara mereka hanyut di dalam kekosongan ini. Dengan kata lain, suku Naga Void kuno yang Xiaoyan lihat sekarang sebenarnya tidak utuh. Sesekali keempat pulau naga akan bertemu di alam kosong. Pada saat itu mereka pasti akan bertukar pukulan, dan kepala 3 pulau lainnya semua ingin mendominasi suku Naga Void kuno. Namun ada sedikit perbedaan dalam kekuatan mereka. Oleh karena itu suku Naga Void kuno masih tetap dalam keadaan terbelah setelah bertahun-tahun. Xiaoyan pun segera bertanya dengan lembut apakah 3 pulau lainnya juga memiliki Naga Void kuno dengan garis keturunan kerajaan. Zuli pun segera menjelaskan bahwa mereka hampir tidak bisa dianggap memilikinya. Namun garis keturunan mereka jauh dari semurni yang dimiliki oleh Xian. Alasan mengapa mereka sangat ingin Xian menyerap buah asal naga Phoenix adalah karena mereka berharap ia akan berevolusi secepat mungkin. Setelah mendengar hal itu, Xiaoyan pun segera mendapatkan pemahaman yang tiba-tiba di dalam hatinya. Tidak heran Naga Void kuno tetap tidak menonjolkan diri selama bertahun-tahun. Hal itu bukan karena mereka suka, namun sebaliknya itu karena konflik internal yang menyebabkan mereka tidak dapat mengalihkan perhatian mereka. Xiaoyan pun bergumam sungguh tidak terduga bahwa suku Naga Void kuno masih memiliki rahasia seperti itu. Namun kemampuan mereka untuk menyimpan rahasia benar-benar sangatlah bagus. Hampir tidak ada faksi di benua ini yang menyadari konflik batin dari suku Naga Void kuno. Zuli pun berbicara dengan wajah yang serius dan berkata bahwa ia berharap teman kecil Xiaoyan akan merahasiakan permasalahan ini. Xiaoyan pun mengangguk dengan ekspresi muram dan ia segera berbalik ke altar. Xiaoyan segera berkata karena tetua Zuli telah memanggil Xiaoyan ke sini. Sepertinya tetua Zuli berpikir bahwa Xiaoyan dapat membantu Xian. Jika Xiaoyan menebak dengan benar, sepertinya seharusnya hal ini berkaitan dengan api suragui. Zuli pun tertawa dan mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan memang layak menjadi keturunan dari Xiao Xuan. Lapisan kristal energi yang dibentuk oleh buah asal naga Phoenix sangatlah keras. Oleh karena itu, jika seseorang ingin mencairkan lapisan kristal dan memaksa energi ini ke dalam tubuh Xian, maka seseorang hanya dapat mengandalkan kekuatan api surgawi. Namun api surgawi biasa tidak banyak berguna melawan kristal energi semacam ini. Hanya api suragui yang berada di peringkat 10 besar di peringkat api suragui yang bisa mencukupinya. Selain itu, teman kecil Xiaoyan memiliki banyak jenis api surgawi dan mampu menggabungkannya bersama-sama. Kekuatan mereka pasti sebanding dengan api suragui di peringkat ke-6 atau ke-7. Bukan tidak mungkin menggunakannya untuk menangani kristal energi ini. Xiaoyan pun tiba-tiba mengerti setelah mendengar perkataan tersebut. Zuli lanjut berkata bahwa hal ini terkait dengan apakah Naga Void kuno dapat bertahan hidup di masa depan atau tidak. Ini benar-benar sangat penting, oleh karena itu ia berharap teman kecil Xiaoyan melakukan yang terbaik untuk membantu. Zuli pun menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dengan sikap serius saat ia berbicara dengan suara yang dalam. Heiking yang berada di belakangnya juga menangkupkan tangannya dan membungkuk ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun menjawab dengan ekspresi serius bahwa tetua Zuli dapat yakin Xian adalah temannya, maka ia Xiaoyan pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Xiaoyan akan mendengarkan tetua tentang bagaimana melakukan semua ini. Yang perlu tetua Zuli lakukan adalah memberitahu Xiaoyan dimanapun ia membutuhkan bantuan Xiaoyan. Senyum lebar seketika melonjak di wajah tetua Zuli ketika ia mendengar perkataan Xiaoyan. Ia pun segera menghela nafas dan berkata jika Xiao Xuan sadar bahwa klan Xiao dapat menghasilkan anggota klan yang luar biasa setelah dirinya, kemungkinan ia akan tertawa bahkan di dunia bawah. Heiking pun tertawa sebelum akhirnya berkata ia berpikir Xiao Xuan tidak dapat dibandingkan dengan keturunannya ini. Saat itu, ia telah menggunakan garis keturunan klan Xiao hingga batasnya untuk mencapai ketinggian tersebut. Namun anggota klan setelah dirinya berakhir dengan garis keturunan yang benar-benar terbuang.
Di sisi lain, Xiaoyan saat ini telah mencapai ketinggian ini dengan mengandalkan dirinya sendiri. Jika Xiaoyan diberi waktu yang cukup, bukan tidak mungkin untuk melampaui Xiao Suan. Zuli juga tersenyum dan mengangguk ketika mendengar perkataan dari He King. Ia melirik ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan seharusnya tidak menyalahkan Xiao Suan karena benar-benar menelantarkan garis keturunan klan Xiao yang tersisa. Jika ia bisa menembus kelas Doseng, kekuatan garis keturunan klan Xiao akan terus berlanjut. Klan Xiao juga akan menjadi klan kuno seperti klan Gu. Sayangnya ia telah meremehkan kesulitan menembus kelas Doseng dan akhirnya ia pun mati dengan penuh amarah dan penyesalan. Xiaoyan mungkin bingung saat mendengar percakapan di antara keduanya. Namun ia samar-samar merasakan keputusasaan, rasa sakit, dan penyesalan yang dihadapi leluhurnya pada saat itu. Setelah itu, Zuli pun mengalihkan topik pembicaraan dan berkata bahwa teman kecil Xiaoyan harus beristri jahat selama 2 hari. Sementara itu, ia harus mempersiapkan beberapa hal sebelumnya dan mereka akan bertindak selama semuanya telah disiapkan. Xiaoyan pun mengangguk dan menoleh ke arah sosok kecil yang cantik yang diam-diam berbaring di altar. Tinjunya mengepal saat ia dengan lembut bergumam agar Ziyan dapat yakin bahwa Xiaoyan akan menyelamatkannya. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun telah tiba dengan tetua Zuli yang akhirnya muncul di depan Xiaoyan dengan wajah yang serius. Ia pun meminta Xiaoyan untuk segera mengikutinya. Xiaoyan pun mengikuti Zuli saat ia terbang ke bagian dalam Pulau Naga. Ia menemukan bahwa suasana Pulau Naga tampak jauh lebih serius pada hari ini. Langit yang biasanya kosong terkadang memiliki 1 atau 2 sosok yang terbang melewatinya. Mata mereka dengan hati-hati menyapu keluar dari alam kosong. Zuli segera berkata meskipun mereka telah melakukan pekerjaan yang baik untuk menjaga rahasia ini, namun Ziyan benar-benar terlalu penting bagi klan naga kuno. Karena itu pada saat ini tidak boleh terjadi kesalahan. Pada saat ini, pertahanan Pulau Naga telah mencapai titik tertinggi. Xiaoyan bisa merasakan bahwa energi di sekitar mereka menjadi lebih panas saat ia terbang menuju bagian terdalam dari Pulau Naga. Kejutan pun melintas di mata Xiaoyan saat ia merasakannya secara detail. Naga Void kuno benar-benar bertindak dengan cara yang agung. Tidak disangka mereka membangun gunung berapi asli di pulau tersebut. Setelah terbang selama 10 menit, tetua Zuli perlahan mengurangi kecepatannya. Xiaoyan mengikutinya dan melihat ke depan dan ia bisa melihat gunung besar yang ada di depan. Puncak gunung menunjukkan bentuk cekung di mana asap putih panas mengepul dan naik. Sosok hitam tiba-tiba bergegas dari kejauhan ketika Xiaoyan dan Zuli tiba di bagian langit ini. Xiaoyan awalnya memberikan pandangan acak pada sosok manusia ini, namun tanpa diduga pandangannya terhenti pada sosok ini. Xiaoyan pun berteriak tidak percaya setelah melihat bahwa itu adalah Tijian Zunzi. Xiaoyan pun segera bertanya bagaimana Tijian Zunzi bisa berada di sini. Tetua Zuli pun tertawa saat melihat ekspresi dari Xiaoyan. Wajah Tijian Zunzi juga tidak bergerak sedikit saat ia tampak tersenyum. Xiaoyan pun segera bertanya, mungkinkah hal ini perbuatan dari Tetua Zuli? Tetua Zuli pun membelai janggutnya dan tertawa dan berkata bahwa ia diam-diam mengikuti Ziyan setelah ia pergi. Ziyan terlalu penting bagi klan naga Void miliknya dan bagaimana mungkin ia bisa membiarkan Ziyan pergi secara acak menerobos ruang sendirian. Saat itu ia hanya membantunya menstabilkan celah spasial dan tidak melakukan hal lain untuk membantu. Adapun dengan Tijian, ia memang mengagumi karakternya. Karena itu ia menyelamatkannya dari tangan Hall of Soul setelah Xiaoyan pergi. Xiaoyan pun tertawa getir dan berkata sungguh tidak terduga bahwa Xiaoyan yang kecil ini tanpa sadar menerima bantuan dari Tetua Zuli. Tetua Zuli pun melambaikan tangannya dan berkata bahwa ini adalah masalah yang kecil. Setelah itu matanya tertuju pada Tijian Zunzi saat ia bertanya apakah semuanya telah disiapkan. Tijian Zunzi pun mengangguk sebelum akhirnya Tetua Zuli juga ikut mengangguk ketika ia melihat respon dari Tijian Zunzi. Ia segera melambaikan tangannya ke Xiaoyan dan tubuhnya perlahan melayang ke depan. Xiaoyan pun mengikutinya dari belakang dan matanya melirik ke bawah hanya untuk menemukan bahwa ada kuali hijau zamrud besar yang tergantung di atas mulut gunung berapi. Tetua Zuli menunjuk ke kuali besar dan berkata kepada Xiaoyan bahwa energi afinitas api di tempat ini sangat kaya. Kekuatan api suragui akan diperkuat dengan menggunakan api suragui di sini. Namun api suragui benar-benar terlalu sombong. Oleh karena itu ada kebutuhan untuk kontrol yang sangat luar biasa untuk menyempurnakan kristal energi tanpa membakar Ziyan. Dengan kemampuan teman kecil Xiaoyan saat ini, ia berpikir Xiaoyan seharusnya bisa mencapai ini. Xiaoyan pun mengangguk karena ia sudah mencapai puncak ketika datang ke kontrol api. Oleh karena itu hal ini tidaklah sulit bagi Xiaoyan.
Tetua Zuli pun menghela nafas sebelum akhirnya berkata selama periode waktu ini ahli suku naga Void kuno dan dirinya secara pribadi akan tetap berada di sekitar sini. Mereka pasti tidak akan membiarkan apapun mengganggu Xiaoyan. Selain itu, menyempurnakan kristal naga Phoenix tidaklah mudah. Ini akan menjadi tugas yang menghabiskan banyak waktu. Itu juga akan menghabiskan Doki dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Tetua Zuli segera mengepalkan tangannya ketika ia selesai berbicara. Botol giok putih pekat muncul di tangannya dan ia mengelusnya sedikit sebelum menyerahkannya kepada Xiaoyan. Ia segera berkata bahwa ada 5 tetes darah esensi naga Void kuno yang telah disempurnakan secara pribadi di dalam botol tersebut. Mereka memiliki jumlah energi yang sangat besar. Mereka tidak hanya akan memulihkan seseorang untuk secara instan memulihkan sejumlah besar Doki, tetapi mereka juga memiliki efek misterius dari pengerasan pembuluh darah dan tulang seseorang. Xiaoyan dapat mengkonsumsinya 1 tetes ketika Doki di dalam tubuh Xiaoyan tidak dapat mengikuti selama penyempurnaan. Xiaoyan pun dengan hati-hati menerima botol dan ia merasakan energi besar dan kuat yang terpancar darinya. Xiaoyan pun segera menangkupkan kedua tangannya dan menghirup udara dalam-dalam. Tubuhnya berkelebat, berubah menjadi sinar cahaya dan muncul di langit di atas gunung berapi. Xiaoyan pun duduk di langit di samping kuali besar. Mata Xiaoyan pun serius saat ia mengamati sosok kecil yang cantik dalam kuali. Ia menghirup beberapa nafas dan perlahan membuka mulutnya setelah jantungnya benar-benar tenang. Pilar api ungu coklat yang berisi putih pekat segera dimuntahkan. Api pun membumbung dengan angin dan berubah menjadi nyala api yang mengerikan yang dituangkan ke dalam kuali besar. Dengan munculnya api suragui, suhu pun dengan cepat naik dan beberapa pohon yang menjulang tinggi di hutan pegunungan mulai menumpahkan beberapa daun pada saat ini. Di bawah kendali Xiaoyan yang nyaris sempurna, dalam waktu singkat naga api besar terbentuk di dalam kuali besar. Segel tangan Xiaoyan tiba-tiba berubah di luar kuali ketika ia berteriak untuk melakukan proses penyaringan. Naga api besar pun segera menyerang Zian yang sedang tertidur dengan mata yang tertutup. Ketika hendak bertabrakan dengan tubuhnya, itu dengan cepat berbalik dan meringkuk. Api pun seketika membungkus tubuh Zian dan pada saat yang sama suhu di dalam kuali besar tiba-tiba naik ke tingkat yang menakutkan. Banyak pilar api yang sangat panas terus-menerus ditembakkan dari mulut yang besar. Mereka berlama-lama di sekitar tubuh Zian yang berada di dalam kuali besar. Setelah erosi oleh suhu yang begitu menakutkan, kristal naga Phoenix di tubuh Zian memancarkan cahaya redup yang tidak biasa. Cahaya pun berkedip di atas lapisan kristal dan itu tampak seperti tubuh yang mengalir yang memancarkan gelombang demi gelombang energi menakutkan. Api surgawi terus-menerus meludahi tubuh Zian, namun kristal naga Phoenix tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Meskipun demikian, Xiaoyan tidak panik sedikit pun karena jika begitu mudah untuk melelehkan benda ini, Tetua Zuli tidak akan mengundang Xiaoyan untuk bertindak. Ekspresi Xiaoyan pun acuh tak acuh dan matanya perlahan tertutup saat nyala api misterius berkedip lembut di dalamnya. Tidak ada yang tidak bisa dibakar oleh api suragui termasuk kristal naga Phoenix ini. Sementara itu Tetua Zuli berada di langit dengan kedua tangannya yang diletakkan ke belakang dan matanya terfokus pada kuali besar. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari belakang dan bertanya apakah Zuli benar-benar berpikir ia bisa memperbaiki kristal naga Phoenix. Zuli pun segera berkata bahwa pasti ada beberapa aspek di dalam dirinya untuk bisa menjadi juara Pil Gathering. Meskipun ia masih muda, ia tampak sangat berpengalaman dari apa yang ia pelajari tentangnya selama 2 hari ini. Ia juga memiliki ketekunan yang besar dan tidak seperti anak muda seusianya. Tetua Zuli pun segera berkata bahwa Tetua Qiyo tidak perlu khawatir. Meskipun Xiaoyan bukan satu-satunya di benua yang memiliki api suragui peringkat 10 besar, kondisi suku naga Void kuno mereka saat ini tidak cocok untuk mengundang orang-orang tersebut. Selain itu juga, Zian meminta agar Xiaoyan dibawa untuk membantu sebelum ia jatuh pingsan. Meskipun gadis ini masih muda, namun ia tidak akan bercanda dengan hidupnya sendiri. Karena ia bisa mengatakan hal ini, kemungkinan ia sangat percaya diri kepada Xiaoyan. Tetua yang bernama Qiyo tersebut seketika mengangguk. Ia berkata mudah-mudahan proses ini berjalan lancar. Zian saat ini adalah satu-satunya orang di dalam suku naga Void kuno yang memiliki garis keturunan kerajaan yang lengkap. Jika sesuatu terjadi padanya, kemungkinan suku naga Void kuno mereka tidak akan pernah bisa bersatu lagi. Ditambah lagi tetua pertama dan tetua kedua semuanya sedang melakukan pertapaan total. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan keluar. Tanpa keduanya, Pulau Naga Timur tidak akan memiliki keunggulan di antara 4 pulau dalam hal kekuatan. Zuli pun dengan lembut menghela nafas dan berkata tidak ada gunanya memikirkan hal tersebut pada saat ini.
Mereka harus menunggu hingga penyempurnaan selesai terlebih dahulu. Selain itu, tingkat kewaspadaan harus tetap tinggi. Jika 3 pulau lainnya mendapatkan berita, mereka pasti tidak akan membiarkan seseorang dengan garis keturunan kerajaan sejati muncul. Kyo pun diam-diam mengangguk setelah ia mendengar perkataan dari Zuli. Sementara itu di sisi lain alis Xiaoyan bergetar dan udara panas yang luar biasa membakar perlahan-lahan keluar dari temboloknya. Suara lembut dipancarkan dari tembolok Xiaoyan ketika ia melakukan proses pengentalan. Api ungu tua terus-menerus melonjak keluar dan dengan kejam menempel pada kristal naga Phoenix di tubuh Zian. Keduanya melakukan kontak dan gelombang suara mendesis segera meletus. Di bawah tabrakan hebat semacam ini, kristal energi yang sangat keras tersebut akhirnya mengungkapkan setetes cairan ungu emas di depan mata yang gembira. Meskipun setetes cairan ungu emas itu sangat kecil, namun itu tetap tidak luput dari pandangan banyak ahli yang berpengalaman. Banyak suara kegembiraan yang terdengar dan berkata kristal naga Phoenix sudah mulai meleleh. Tetua Zuli juga diam-diam menghela nafas lega pada saat ini. Meskipun ini hanya langkah pertama, setidaknya itu menunjukkan bahwa api suragwi Xiaoyan mampu melelehkan kristal naga Phoenix. Awal ini sudah cukup menggembirakan dan selanjutnya selama Xiaoyan mampu bertahan cepat atau lambat, ia akan benar-benar melelehkan seluruh kristal Dragon Phoenix. Tak terasa 10 hari pun berlalu dalam sekejap mata di tengah penantian. Xiaoyan tidak beristirahat sedikit pun selama 10 hari ini. Doki di dalam tubuhnya telah benar-benar habis 2 kali, tetapi ia tidak menggunakan darah esensi naga kuno yang telah diberikan tetua Zuli. Sebaliknya, ia mengandalkan mantra api yang telah berevolusi menjadi metode Ki kelas Tian. Singkat cerita, pada hari ke-15, Xiaoyan tidak dapat menahan kelelahan seperti ini. Barulah saat itu ia menggunakan setetes darah esensi naga kuno yang telah diberikan tetua Zuli kepadanya dan menelannya. Cahaya keemasan terang segera terpancar dari kulit Xiaoyan saat darah esensi naga kuno memasuki tubuhnya. Energi yang besar dan kuat menyapu tubuhnya seperti badai. Pembuluh darah yang semula lelah sekali lagi dengan cepat terisi dengan jumlah doki yang melimpah dalam sekejap. Beberapa keajaiban tanpa sadar muncul di hati Xiaoyan ketika ia merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Energi semacam ini pada dasarnya dapat dibandingkan dengan beberapa pil obat tingkat tinggi. Xiaoyan pun segera mengencangkan tangannya dan wajahnya yang agak lelah menunjukkan senyum tipis. Setelah melanjutkan penyempurnaan, 1 bulan dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Selama sebulan ini, semua anggota suku dari suku naga Void kuno terkejut melihat kristal naga Phoenix di tubuh Zian menjadi lebih tipis. Pada akhirnya, lapisan kristal tersebut pun benar-benar menghilang. Dengan perubahan yang menyenangkan ini, suasana gembira mulai menyebar ke seluruh pulau naga kuno. Menurut kecepatan ini, kemungkinan lapisan kristal Dragon Phoenix di dalam tubuh Zian akan segera disempurnakan. Pada saat itu, sebuah eksistensi yang memiliki garis keturunan kerajaan sejati dari dunia binatang ajaib akan lahir sekali lagi. Sementara itu, Zuli pun perlahan membelai janggutnya sambil mengamati bagian belakang sosok Xiaoyan. Sosok tersebut masih bisa mengendalikan api surgawi di dalam kuali dengan sangat akrab meskipun tidak tidur selama sebulan. Ketika tetua Zuli baru saja akan membuka mulutnya untuk mengeluarkan instruksi, tiba-tiba sebuah teriakan marah bergema di dunia kosong ini. Ekspresi Zuli pun berubah suram ketika mendengar teriakan marah tersebut. Ia pun perlahan mengangkat kelapanya dan melihat ke arah ruang kosong di luar sebelum akhirnya bergumam, apakah mereka akhirnya ada di sini? Banyak sinar cahaya tiba-tiba muncul di ruang kosong. Sesaat kemudian sinar cahaya pun perlahan turun ke Pulau Naga Kuno hingga akhirnya banyak sosok dengan aura kuat segera muncul. Sebagian besar dari tokoh-tokoh ini mengenakan baju besi gelap emas. Ada gambar naga di baju besi mereka dan naga itu tampak samar-samar bergerak. Banyak suara yang mengandung kemarahan segera bergema di sekitar Pulau Naga Kuno ketika mereka melihat sosok manusia yang datang. Mereka pun bergumam bahwa itu adalah orang-orang dari Pulau Naga Barat dan Pulau Naga Selatan. Ruang di langit pun menjadi terdistorsi dan banyak sosok segera muncul. Orang tua yang memimpin mereka adalah tetua Kyo yang pernah mengobrol dengan tetua Zuli pada saat itu. Ia segera berkata kepada sosok yang bernama Xiao bahwa mereka benar-benar berani memimpin orang masuk ke Pulau Naga Timur miliknya. Seorang pria besar dengan alis tebal segera berkata bahwa Kyo tidak boleh melampiaskan amarahnya kepada dirinya. Ia di sini atas perintah untuk mengundang orang hebat dengan garis keturunan kerajaan kembali ke Pulau Naga Barat. Kyo pun tertawa dingin dan berkata bahwa ia khawatir Raja Naga Barat ingin memenjarakan garis keturunan kerajaan di Pulau Naga Barat. Ia hanyalah cabang dari garis keturunan kerajaan, namun ia berani menyebut dirinya sebagai Raja Naga.
Menanggapi hal itu, pria besar bernama Xiao pun segera berkata bahwa suku naga kuno saat ini telah terpecah menjadi 4 bagian. Terlepas dari alasannya, Raja Naga Barat masih memiliki garis keturunan kerajaan. Ia memiliki kemampuan mengumpulkan yang lebih kuat daripada mereka semua yang memiliki garis keturunan biasa. Xiao pun lanjut tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa ia terlalu malas untuk mengatakan omong kosong kepadanya. Tolong serahkan orang hebat yang memiliki garis keturunan kerajaan kepada dirinya. Jika tidak, masalah hari ini kemungkinan besar tidak akan berakhir dengan baik. Ekspresi Kyo pun seketika berubah menjadi dingin dan ia segera mengepalkan tinjunya dan energi menakutkan buru-buru berkumpul. Xiao pun segera melambaikan tangannya ketika ia melihat Kyo bersiap untuk bertarung. Ia pun tertawa kepada Kyo dan berkata bahwa dalam hal kekuatan tempur, Pulau Naga Timur miliknya adalah yang terlemah di antara 4 pulau. Jika pasukan armor naga dari Pulau Naga Barat menyerang, Pulau Naga Timur ini tidak akan bisa bertahan lama. Setelah perkataan tersebut terlontar, sosok manusia emas gelap di belakangnya perlahan melangkah maju. Tekanan kuat berkumpul dan menyebar ke arah Pulau Naga. Ekspresi tetua Zuli yang berada jauh di dalam Pulau Naga perlahan menjadi suram. Ia pun segera memandang Xiaoyan yang masih duduk di depan kuali besar. Ia pun segera berkata kepada semua penjaga bahwa mereka semua harus melindungi Xiaoyan dengan benar. Jangan biarkan kecelakaan terjadi kepadanya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, tubuhnya pun bergerak dan menghilang dengan cara yang aneh. Kali berikutnya ia muncul, ia sudah berada di depan tubuh Kyo. Ia mengangkat kelapanya dan menyapu matanya yang tenang ke sosok manusia yang tergantung di ruang kosong. Matanya segera berhenti pada kelompok sosok manusia besar dengan tubuh bagian atas yang telanjang. Tetua Zuli pun segera berkata bahwa itu adalah tentara naga armor dari Pulau Naga Barat dan pasukan naga barbar dari Pulau Naga Selatan. Para pejuang elit dari 2 pulau ini telah dikirim dan bolehkah ia tahu siapa komandan pasukan naga barbar? Sebuah tawa seketika terdengar bersamaan dengan ruang yang terdistorsi. Seorang tetua berkulit pucat segera muncul dan berkata bahwa Zuli memang layak menjadi tetua. Ia masih dapat ditemukan oleh Zuli meskipun ia telah bersembunyi. Zuli pun melirik tetua yang baru saja muncul dan ia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah tetua Manyan. Manyan pun segera menghela nafas sebelum akhirnya berkata agar tetua Zuli menyerahkan orang itu. Mereka datang di bawah perintah karena suku naga Void kuno telah menjadi seperti ini. Ia pikir akan sangat sulit untuk naga Void kuno bersatu kembali. 3 raja naga yang hebat tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Setelah perkataan tersebut, sesosok tiba-tiba bergegas ke langit. Ia berteriak dengan keras tanpa takut akan tekanan yang menyebar dari banyak ahli di Pulau Naga Barat. Ia segera berkata apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Pulau Naga Timur dapat diganggu. Jika tetua pertama dan tetua kedua tidak melakukan pertapaan yang mendalam, akankah ketiga pulau itu berani datang ke Pulau Naga Timur untuk bertindak arogan? Perkataan Heking seketika membuat orang-orang yang berada di hadapannya menjadi marah. Xiao pun melirik ke arah Heking sebelum akhirnya ia menoleh ke arah Manyan. Ia pun segera berkata bahwa mereka tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Yang terbaik saat ini bagi mereka adalah segera menyerang. Setelah kata-katanya terdengar, armor naga emas gelap di tubuh Xiao tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan terang. Aura mengerikan menyapu tubuh mereka seperti badai dan raungan naga yang dalam samar-samar dipancarkan dari cahaya keemasan. Xiao pun tiba-tiba melambaikan tangannya dan memerintahkan pasukan Dragon Armor untuk menyerang. Bawa kembali orang hebat yang memiliki garis keturunan kerajaan tersebut. Banyak sosok yang mengenakan baju besi naga semuanya mengeluarkan teriakan keras bersamaan. Aura ganas pun melonjak keluar dan mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang meledak ke Pulau Naga kuno. Sementara itu, Manyan juga menghela nafas dan memberi perintah ketika ia melihat semua orang menyerang. Sosok manusia dengan tubuh bagian atas yang telanjang mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya. Di sisi lain, tetua Zuli pun berteriak dengan suara yang dalam memerintahkan pasukannya untuk menghentikan mereka. Banyak sosok buram tiba-tiba menyerbu dari Pulau Naga kuno setelah suara tetua Zuli terdengar. Dalam sekejap, aura luas dan perkasa menyapu langit. Suara teredam tabrakan antara daging bertemu dengan daging dan ledakan energi yang keras bergema di langit. Pertempuran besar di antara naga Void kuno pun segera terjadi. Sementara Pulau Naga telah turun ke pertarungan yang intens, bagian dalam dari Pulau Naga masih mempertahankan kedamaian. Suhu yang menakutkan masih menyebar di mulut gunung berapi.
Di dalam kuali besar tubuh Xian yang awalnya keras perlahan-lahan mendapat kembali kelembutannya. Samar-samar seseorang bisa merasakan energi seperti lautan yang mengerikan mengalir dari dalam tubuhnya. Ekspresi Hei King juga serius saat ia menatap bagian dalam kuali besar di udara. Tiba-tiba gelombang suara angin kencang ditransmisikan dari kejauhan. Ia pun menoleh hanya untuk melihat 10 aura yang sangat ganas menyerbu dengan kecepatan seperti kilat. Hei King pun berteriak dengan dingin memerintahkan semua penjaga untuk menghentikan mereka dan jangan biarkan mereka mengganggu Xiaoyan. Bersamaan dengan teriakan Hei King yang baru saja terdengar, banyak sosok manusia dengan cepat bergegas maju dan menghentikan sosok manusia di kejauhan. Pertempuran besar pun segera meletus setelah kontak terjadi. Sementara itu Hei King pun mengepalkan tinjunya saat matanya terfokus kepada pemuda kurus yang duduk di depan kuali dan bergumam agar Xiaoyan bertindak lebih cepat. Xiaoyan yang duduk di depan kuali besar tampaknya tidak dapat merasakan situasi kacau yang ada di dunia luar. Matanya yang dipenuhi dengan darah menatap bagian dalam kuali besar dan tangannya kaku saat ia membentuk segel dan mengontrol suhu. Di sisi lain mata Hei King dengan cemas menatap Xiaoyan yang kelelahan. Tinjunya perlahan mengencang dan ia sadar bahwa Xiaoyan juga sudah mencapai batasnya. Terus-menerus seperti ini akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh Xiaoyan. Ia pun segera bergumam bahwa orang ini benar-benar sangat kejam pada dirinya sendiri. Jika masalah kali ini dapat diselesaikan, maka ia, Hei King, akan menjadi saudara sumpah dengan Xiaoyan dan melawan siapapun yang Xiaoyan minta. Baru saja suara Hei King terdengar, tiba-tiba suara yang menggetarkan bumi ditransmisikan dari kejauhan. Segera aura ganas bergegas dengan kecepatan seperti kilat sebelum akhirnya sesosok pun muncul dengan tawa liar dan tak terkendali bergulir seperti guntur. Semua orang pun melirik dan melihat bahwa itu adalah seorang pria yang mengenakan baju besi emas gelap. Sosok tersebut telah tiba di dekat gunung berapi dalam beberapa kilatan. Mata pria tersebut berwarna emas dan wajahnya juga mengandung keganasan yang samar. Hei King sedikit terkejut saat melihat orang ini. Ia langsung mengerutkan keningnya dan dengan lambaian tangannya yang lembut lebih dari belasan sosok bergegas keluar dari hutan pegunungan di sekitarnya. Mereka pun dengan hati-hati memperhatikan pria bernama Xiasa ini. Xiasa memperhatikan Hei King yang berdiri di depannya dan berkata bahwa tak disangka ia akan bertemu dengan Hei King di sini. Ekspresi Hei King pun tenggelam ketika ia melihat sosok tersebut. Tinjunya pun tiba-tiba mengepal dan ia melemparkan pukulan yang kejam dan garis hitam gelap segera terbentuk. Segera setelah itu celah spasial hitam tersebut dengan cepat berenang menuju ke arah Xiasa. Xiasa juga mendengus dingin saat ia melihat serangan Hei King dan tubuhnya tidak menyerah sedikit pun saat ia tiba-tiba melemparkan pukulan dan dengan keras bertabrakan dengan garis hitam gelap. Kekuatan yang sangat kuat segera menyebar dengan tubuh Xiasa gemetar sebelum dengan cepat menstabilkan diri. Kakinya menginjak langit dan tubuhnya muncul di samping Hei King dengan cara seperti hantu. Serangan ganas seperti badai segera diluncurkan dengan kecepatan seperti kilat. Hei King pun tertawa dingin saat ia menghadapi Xiasa sebelum akhirnya ia bertabrakan dengan Xiasa. Kedua sosok tersebut pun bertabrakan dengan keras di langit dan setiap kepalan tangan mereka itu akan menyebabkan udara di sekitarnya mengeluarkan ledakan sonik. Satu-satunya tempat yang sepi pada saat ini juga telah menjadi kacau ketika keduanya mulai berkelahi. Sementara itu di sisi lain dua sosok bertabrakan di udara dengan energi pertempuran yang mengguncang dan merobek ruang. Benturan hebat di antara mereka terjadi mengakibatkan langkah kaki Manyan terhuyung-huyung ke belakang. Sisik naga ungu tua di tubuhnya menjadi jauh lebih redup pada saat ini. Kedua matanya menatap Zuli dari kejauhan saat ia berbicara, benar-benar tidak terduga bahwa saat ini Zuli juga telah maju ke kelas Banseng. Wajah Zuli tanpa ekspresi. Kekuatannya mirip dengan Manyan, tetapi Manyan memiliki teknik rahasia khusus yang bisa mengubahnya menjadi setengah naga dan setengah manusia untuk pertempuran. Hal itu membuatnya cukup sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, ini adalah tugas yang cukup sulit untuk mengalahkan pihak lain. Tak lama setelah itu, sebuah tawa dingin tiba-tiba ditransmisikan dari udara kosong. Ekspresi Zuli juga seketika menjadi jelek ketika tawa lembut tersebut terdengar. Matanya segera menatap tajam ke ruang kosong dan ia menyadari bahwa Pulau Naga Utara akhirnya muncul juga.
Banyak sosok manusia mengendarai lampu hijau dan mereka membawa aura mengerikan saat mereka muncul di langit di atas Pulau Naga, dan gelombang demi gelombang angin kencang bisa terdengar. Seorang tetua berjubah hijau di langit memandangi Pulau Naga kuno yang kacau dan berkata sepertinya ia terlambat. Namun untungnya ia tidak melewatkan acara utama yang ada. Hati Zuli benar-benar tenggelam ketika ia melihat tetua berjubah hijau tersebut yang bernama King Yan. Ketiga Raja Naga besar ini memang bertindak dengan cara yang agung. Mereka sebenarnya telah mengirim satu banseng dan 2 ahli puncak di kelas Dozun. Tampaknya mereka benar-benar bermaksud untuk mengambil Xian dengan cara apapun. Di sisi lain, orang tua bernama King Yan segera melirik Zuli yang berwajah muram saat ia muncul. Ia pun tertawa sebelum akhirnya pandangannya beralih ke bagian dalam dari Pulau Naga. Ia berkata kepada Man Yan bahwa ia akan memblokir Zuli. Sementara itu, ia secara pribadi akan membawa orang hebat yang memiliki garis keturunan bangsawan itu untuk pergi. King Yan pun bergegas setelah mengucapkan perkataan tersebut. Ia berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menuju ke bagian dalam dari Pulau Naga ini. Zuli pun menjadi sangat marah saat melihat hal ini, namun Man Yan memblokirnya sebelum ia bisa mengejar. Zuli pun menjadi benar-benar sangat marah setelah diblokir oleh Man Yan. Sementara di sisi lain, pria tua bernama King Yan juga telah muncul di atas gunung berapi dalam beberapa kilatan. King Yan pun melirik ke arah Xiaoyan yang duduk di depan kuali besar. Matanya kemudian berhenti di bagian dalam kuali besar dan alisnya sedikit berkerut, dan ia bergumam bahwa itu adalah orang hebat yang memiliki garis keturunan kerajaan. Ia hanya seorang anak kecil, namun tekanan garis keturunannya sudah memberikan tekanan yang begitu kuat. King Yan tidak mau tinggal lebih lama setelah tiba dan tubuhnya bergerak, dan baru saja ketika ia akan menyerang tiba-tiba sosok hitam melintas dan muncul tidak jauh di depannya. Sosok tersebut adalah Tijian Zunzi dengan tangannya yang dengan erat memegang pedang logam sambil menatap King Yan. King Yan mengerutkan alisnya ketika ia melihat bahwa Tijian Zunzi menghalanginya. Dengan kekuatannya di puncak kelas Dozun, ia secara alami tidak akan peduli dengan Tijian Zunzi. Ia pun melambaikan lengan bajunya dan badai energi segera muncul di hadapannya. Badai pun segera bergegas menuju ke arah Tijian Zunzi dengan cara yang seperti kilat. Ekspresi Tijian Zunzi pun tetap acuh tak acuh dan tampaknya ia tidak bisa melihat celah antara ia dengan King Yan. Ia pun mengangkat pedang besarnya dan segera menebaskannya dengan cara yang sederhana. Ledakan pun segera terjadi dengan keduanya yang pertama-tama terdiam saat tabrakan sebelum akhirnya angin puyuh energi yang menakutkan meledak secara eksplosif. Tijian Zunzi yang berwajah lelah segera memuntahkan seteguk darah setelah benturan terjadi. Tubuhnya tampak menderita pukulan berat dan ia mendarat di hutan yang berada di bawah. Setelah itu King Yan pun perlahan berjalan menuju ke arah Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Ia segera memerintahkan Xiaoyan untuk menghentikan nyala apinya. Namun Xiaoyan yang kisut tampaknya belum mendengar suara tersebut. Matanya yang penuh dengan darah menatap tajam ke bagian dalam kuali besar. Langkah King Yan pun perlahan berhenti di samping Xiaoyan dan ia berkata bahwa orang ini benar-benar mencari kematian. Ia menggelengkan kelapanya ketika ia tidak mendengar jawaban dari Xiaoyan. Ia perlahan mengangkat tangannya dan Doki melonjak saat ia dengan kejam menghantam bagian atas kelapa Xiaoyan. Sementara tangan King Yan dihempaskan dengan keras, mata tertutup rapat dari gadis di dalam kuali tiba-tiba terbuka. Suara sedingin es yang mengandung tekanan yang tak terukur bergema di samping telinga King Yan. Suara tersebut pun seperti guntur yang bergema melalui jiwanya menyebabkan tubuhnya langsung terdiam. Sosok wanita kecil segera berkata jika ia kehilangan bahkan sehelai rambut, maka King Yan harus menggunakan hidupnya sebagai penggantinya.